Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, balik lagi sama gua. Mungkin belakangan ini gua kelihatan rajin bikin konten ya karena emang di plus 26 ini banyak banget yang viral-viral ya. Bukan hanya di plus 26 aja, cuman terjadi juga di luar negeri yang belakangan-belakangan ini kita sama-sama dihebohkan dengan seorang laki-laki di negara Ghana. Ya nanti kalian bisa searching negara Ghana atau di mana. Jadi dia ini mengaku bahwa dirinya itu adalah seorang nabi utusan Tuhan, yang mana di mimpinya itu dia satu malam dia tidur, entah mungkin dia tidur siang atau tidur malam, nggak tahu. Intinya di dalam tidurnya itu dia bermimpi bahwasanya dia seperti dilihat gambaran, diberikan gambaran oleh Tuhan bahwasanya di tanggal 25 Desember tahun 2025 akan terjadi kiamat besar berupa banjir bandang, banjir besar. Dan sebangunnya dia dari tidurnya, dia pun menyampaikan kepada orang banyak, kepada orang-orang di sekitarnya bahwasanya dia mendapatkan mimpi dan dia mengatakan bahwasanya tanggal 25 Desember 2025 akan terjadi kiamat berupa banjir besar. Dan anehnya, kenapa gue bilang aneh, banyak yang mempercayai omongan pria ini. Ya, pria ini namanya Ebo Noah. Silakan nanti kalian cari di searching di media sosial atau di Google, Ebo Noah. Lagi rame. Dia mengaku seorang laki-laki dari negara Ghana. Dia mengaku dirinya sebagai nabi dan meramalkan, mengatakan berdasarkan mimpinya dia bahwasanya tanggal 25 Desember 2025 yang bertepatan dengan hari Natal itu akan terjadi kiamat berupa banjir besar. Sehingga dia ini seolah-olah layaknya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang kita khususnya yang beragama Islam sama-sama tahu bahwasanya dulu di zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam pernah terjadi banjir bandang ya. Dan itu Nabi Nuh itu memang merakit yang namanya sebuah bahtera atau kapal ya, perahu besar. Dan Nabi Nuh dan kaum-kaumnya terselamatkan atas inisiatif Nabi Nuh tersebut membuat kapal besar, kapal pesiar ya dari kayu. Dan si Ebo Noah ini ngikut-ngikutin Nabi Nuh ceritanya nih dia nih. Begitu dia bangun dari tidurnya dan dia sampaikan tentang mimpinya itu kepada orang-orang di sekitarnya yang sekarang menjadi pengikutnya. Pengikutnya lumayan banyak. Mungkin ya karena manusia banyak dosanya, banyak salahnya, takut dia sama hari kiamat, jadi dia ngikut-ngikut aja tuh. Apa yang dibilang Ebo Noah dipercayain. Akhirnya apa? Ebo Noah nyuruh untuk pengikut-pengikutnya, orang-orang yang percaya sama dia, untuk ngebikin bahtera, ngebikin perahu kapal besar. Yang mana kapal besar ini nanti bakal digunain untuk mengarungi banjir besar tersebut. Nah, dan pengikut-pengikutnya ini itu dikabarkan sampai yang namanya nguras semua hartanya. Apa yang mereka punya itu mereka jual dan uangnya itu mereka kasihkan kepada Ebo Noah. Untuk apa? Untuk membiayai pembuatan bahtera atau kapal besar itu yang akan menampung mereka nanti ketika terjadi kiamat berupa air besar. Jadi ini mirip-mirip kayak film 2012 ya kan, naik pesawat dulu, nanti naik pesawat baru naik kapal selam gitu kan. Nah, perlu kita garis bawahi, yang namanya hari kiamat itu nggak bakal ada yang selamat. Walaupun kita udah bikin kapal selam yang tebelnya kagak bisa dihantam sama baja atau batu karang di lautan sekalipun, tetap kekuatan Allah itu nggak ada yang bisa nandingin, nggak ada yang bisa nahan. Kalau kata Allah pecah itu kapal selamnya pecah. Dan yang namanya hari kiamat kubro atau kiamat besar itu namanya udah hari akhir, hari pengakhiran. Udah nggak ada lagi yang namanya yang hidup, mati semua. Nanti dihidupkan lagi di hari penghidupan, hari kebangkitan. Nah seperti itu. Jadi hari kiamat itu mati semua, nggak ada yang selamat. Begitu. Nah, jadi kalau emang Ebo Noah bilang itu kiamat, ya harusnya
kita semua ini nalar, nggak ada yang namanya kalau kiamat itu kagak ada yang namanya selamat. Jadi buat apa kita, ya harusnya ya umatnya pengikutnya itu nalar kayak begitu. Jadi buat apa kita ngabisin duit buat ngasih Ebo Noah untuk membiayai pembuatan kapal besar tersebut. Ternyata gue dapat kabar, atau kalian bisa cari kabarnya di Google, kalian searching, malah uangnya itu, Ebo Noah itu kedapatan dia membeli mobil sedan baru dari uang yang dia peroleh dari pengikut-pengikutnya itu yang diberikan kepada dia untuk pembuatan kapal besar itu, yaitu Bahtera itu. Dia malah beli buat mobil sedan yang terbaru, entah BMW atau Mercedes, saya orang paham, intinya mobil sedan. Dan Ebo Noah ini satu-satunya nabi yang punya HP. Ebo Noah ini satu-satunya nabi yang punya akun TikTok, ya. Silakan Anda cari itu di TikToknya, karena saya nggak punya TikTok, cuman katanya saya dengar Ebo Noah ini update juga, maksudnya tuh sering update juga di TikTok, di akun TikToknya dia punya TikTok katanya. Nah, disitulah dia mengatakan bahwasanya tanggal 25 Desember 2025 akan terjadi kiamat. Begitu, ini kan dia ngumuminnya itu sebelum tanggal 25. Begitu datang tanggal 25, di mana yang dikatakan oleh dia hari akhir atau hari kiamat, itu banyak orang berbondong-bondong datang ke tempat Bahtera yang udah siap, yang udah jadi untuk dinaikin tuh pengikutnya. Pengikutnya banyak. Silakan kalian bisa cari itu di video-video. Bahkan siang ini nih, tanggal 26 Desember tadi saya lihat detik.com itu di Instagramnya udah posting video pengikutnya Ebo Noah ini udah bawa-bawa manggul-manggul barang, anak, istri, suami, semuanya, sekeluarga diangkut barang-barang itu berbondong-bondong mau datang ke bahteranya Ebo Noah ini. Tapi ternyata pada saat di hari yang bersamaan, yakni di tanggal 25 Desember 2025 tersebut, Ebo Noah berdiri di hadapan para pengikutnya mengatakan bahwasanya Tuhan telah mengundur hari kiamat. Jadi hari kiamat yang tadinya dikatakan 25 Desember 2025 akan terjadi, kata Ebo Noah, Tuhan menunda dan akan memberikan suatu bonus, ya, atau apa namanya ya, perpanjangan waktu. Untuk apa, kata Ebo Noah? Untuk kita semakin, mereka, maksudnya bukan kita, mereka semakin ada waktu untuk menambah bahtera lagi, menambah kapal besar lagi, ya. Sekarang katanya udah ada 10 bahtera atau 10 kapal besar, yang mana satu kapal itu katanya mampu menampung 5.000 orang, katanya begitu. Nah, tujuan Tuhan katanya menunda 25 Desember 2025 ini ya, kiamat, katanya biar Ebo Noah dan pengikutnya itu bisa yang namanya menggalang dana lagi dan membuat kapal pesiar lagi, kapal besar lagi, bahtera lagi, agar bisa menampung lebih banyak umat manusia lagi, katanya begitu. Nah, jadi di sini saya mau garis bawahi, khususnya kita yang beragama Islam, hari akhir itu memang kita harus percaya. Akan datangnya hari akhir, hari kiamat, itu kita harus percaya. Bahkan itu bagian daripada rukun iman, rukun kepercayaan, bahwa hari akhir itu akan datang. Tapi datangnya kapan kita nggak tahu. Kita hanya dapat bocorannya itu dari Rasulullah SAW, yakni hari Jumat. Makanya gue kemarin sempat ketar-ketir tuh, ketika tanggal 25 Desember 2025 katanya Ebo Noah bilang Tuhannya mengundur hari kiamat, ya. Oh, gue pikir tanggal 26 nih, soalnya tanggal 26 kan hari Jumat. Nah, Nabi bilang katanya hari kiamat itu hari Jumat. Nah, gue udah ketar-ketir tuh, oh ternyata 26-nya masih aman, alhamdulillah. Nah, jadi nggak itu cuman jok aja ya. Nah, jadi kita harusnya sebagai umat Islam, yang tadi gue bilang, harus percaya akan datangnya hari akhir. Cuman kapannya itu kita nggak tahu. Kita hanya dikasih bocoran hari Jumat. Entah Jumat kapan kita nggak tahu, Jumat minggu keberapa, Jumat di bulan apa, Jumat di tahun berapa, kita nggak ada yang tahu. Kita hanya dapat bocoran di hari Jumat, seperti itu, ya. Bahkan Rasulullah SAW pun ketika ditanya kapan datangnya hari kiamat, Nabi Muhammad nggak tahu.
Nabi Muhammad nggak tahu, Allah sembunyiin, nggak ada yang tahu itu hari kiamat kapan datangnya. Bahkan sekalipun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad nggak tahu seperti itu. Jadi umat Islam percaya akan datangnya hari kiamat, tapi soal kapannya, waktunya tiba itu kita nggak ada yang tahu. Karena begini, ramalan-ramalan seperti ini udah pernah sering terjadi. Dulu di tahun 2012, peralihan dari tahun 2011 menuju 2012, Mama Loren, kalau kita pernah dengar dulu tuh, kita pernah nonton dulu tuh, pernah ngeramal katanya 2012 itu bakal ada kiamat. 12, 12, 12 begitu. Ya, di bulan Desember juga, 12 Desember 2012. Tapi nyatanya apa? Beliau di penglihatan beliau belum melihat 2012 itu gelap. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, gelapnya itu bukan karena kiamat, gelapnya itu karena memang umurnya beliau kagak nyampe di tahun 2012. Jadi beliau udah nggak bisa ngelihat lagi. Pandangan beliau ke tahun 2012 itu udah nggak ada. Kenapa? Beliau udah nggak ada di muka bumi ini. Jadi yang kiamat bukan kita. Yang kiamat itu Mama Loren, ya kan? Kiamat kecil namanya, kiamat sugra. Ya, kiamat kecil berupa apa? Kematian, nah, bencana itu kiamat kecil. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro, kiamat kecil dan kiamat besar seperti itu. Dan juga dulu tahun kemarin yaitu peramal dari India yang bernama Kusal Kumar meramalkan 29 Juni 2024 harusnya kiamat. Tapi alhamdulillah 2025 kita masih hidup, masih tentrem, kagak ada kiamat sama sekali. Nggak ada yang namanya kiamat sama sekali. Jadi yang namanya kiamat itu kapan datangnya kita nggak bisa prediksi dan kita nggak bisa ramal, kita nggak bisa tebak-tebak, tapi kita yakin hari kiamat itu bakalan datang. Kita semua, khususnya yang umat Islam itu udah sering dengar, bahkan mau dulu tuh sekolah kita diajarin tanda-tanda kiamat itu kayak gimana, ya kan? Kita diajarin sama guru-guru kita pada saat bab tentang iman kepada hari akhir, seperti itu. Macam-macam tanda-tandanya ya kita semua udah pada tahu, ya kan? Bahkan salah satunya tanda-tandanya itu yang datangnya hari kiamat, kata Nabi, budak melahirkan tuannya. Nah ini nih, relate sama yang zaman sekarang. Kenapa saya katakan budak melahirkan tuannya? Ternyata tafsirnya itu pada saat saya datang daurah kita fikih tahawulat karangan daripada Al-Habib Dr. Abu Bakar Adani bin Ali Al-Maksur, ya, kitab fikih tahawulat itu belum membedah makna hadis Nabi yang termaktub di dalam kitab itu hadisnya Syekh Nawawi atau Arba'in An-Nawawi, yaitu Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Itu ada hadis yang mengatakan salah satu tanda-tanda hari kiamat itu adalah budak melahirkan tuannya. Apa itu budak? Budak itu kalau di zaman sekarang ini anak perempuan. Bukan anak perempuan. Budak itu ibu, seorang ibu melahirkan tuannya. Tuannya yang di sini tuh dimaksud anak perempuannya. Mengapa demikian? Karena sekarang relate banget nih zaman sekarang. Tafsirnya nih kayak begini nih. Maksud hadisnya nih kayak begini. Budak melahirkan tuannya. Jadi seorang ibu melahirkan anak perempuan yang mana anak perempuannya ini nanti jadi tuannya. Karena apa? Banyak sekarang wanita-wanita perempuan-perempuan, ya, perempuan-perempuan karir, begitu dia mengandung, hamil, dan begitu anaknya lahir, dia sibuk sama kerjaannya, dia sibuk bekerja dan terus berkarir. Anaknya siapa yang ngurusin? Emaknya dia, alias si nenek bayinya ini. Nah ini emaknya dia udah kayak babysitter. Nah ini yang dikatakan budak melahirkan tuan, dan ini termasuk tanda-tanda kiamat. Gak bisa dipungkiri, dan jangan kaget, ini harus saya kasih tahu, emang saya dulu waktu ngaji diajarin kayak begini. Maka hadis ini tuh seperti itu, budak, tanda-tanda hari kiamat salah satunya adalah budak melahirkan perempuan, yakni seorang ibu, budak melahirkan tuannya, yakni seorang ibu, ya, seorang ibu melahirkan anak perempuan. Nah, anak perempuannya ternyata hamil, dan dia wanita karir. Begitu lahir anaknya, si cucu ibu ini, ibunya yang suruh merawat, emaknya berkarir, tetap bekerja. Ya, emaknya kayak babysitter, ya. Bahkan ada seorang emaknya yang diupah, bahasa kata begitu. Nah, itu tanda-tanda daripada hari kiamat, datangnya hari kiamat. Bahkan pada saat saya ngaji fikih tahawulat daurah dengan Syekh Sami Al-Kuhali, murid daripada Al-Habib Dr. Abu Bakar Adani bin Ali Al-Maksur almarhum, itu tanda-tanda hari kiamat itu sebenarnya salah satunya adalah diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
dan meninggalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Ya karena memang Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Logikanya kalau udah Nabi terakhir ya berarti kan udah nggak ada lagi tuh. Logikanya begitu kan. Kalau udah nggak ada Nabi terakhir, Nabi udah habis, udah putus nih. Ya jadi Musailamah Al-Kadzab itu bukan Nabi, ya kan? Musadek itu bukan Nabi. Ini sekarang apa? Obenoah apa Benoah tuh? Ebonoah itu bukan nabi menurut pandangan saya dan kita nih yang Islam, karena rantai kenabian itu putus di nabi terakhir yang di Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Logikanya kalau udah nabi yang terakhir berarti kan udah nggak ada nabi lagi nih yang baru yang lanjutin, ya kan? Nah berarti antara jarak meninggalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari pengakhiran itu, yang di hari kiamat itu cuma sebentar. Ah, seperti itu, logikanya seperti itu. Makanya ada ulama, ya termasuk almarhum Al-Habib Dr. Abu Bakar Adani bin Anil Mansur mengatakan bahwasanya tanda-tanda datangnya hari kiamat ialah diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Dan banyak-banyak lagi tanda-tanda yang lain. Kita udah tahu kan, yang misalnya gurun di Arab udah jadi rumput, ya kan? Di Arab udah turun salju segala macam. Nah, pesan saya cuma satu, nggak usah lah kita yang namanya ribut-ribut. Besok kiamat, begini, nggak usah. Pesan saya cuman kita ya tingkatin kualitas keimanan dan ketakwaan kita agar kita ini siap. Ini pesan saya buat diri saya pribadi, umum khususnya, dan buat kalian semua, teman-teman semua yang nonton umumnya. Ya, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Agar ketika nanti datang hari kiamat kita agak ketimbang-ketimbang. Kita udah siap menghadapi yang namanya hari kiamat. Syukur-syukur ketika kita meninggal dunia kita nggak sampai ketemu sama yang namanya hari kiamat seperti itu. Gua rasa ini aja yang dapat gua sampaikan. Intinya umat Islam percaya akan datangnya hari akhir, yakni hari kiamat, tapi masalah datangnya kapan, hari apa, yakni hari Jumat, entah Jumat yang kapan, jam berapa, ya kita nggak ada yang tahu. Ya itu hanya rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.